Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudara sudah kembali ke channel YouTube kami. Oke sahabat Nur Hasanahku, kali ini kami akan membagikan kisah ayahnya Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Kedatangan Syekh Maulana Ishaq ke desa Kemantren disebutkan terjadi selama 2 kali. Pertama di tahun 1443 Masehi yang bertepatan dengan kelahiran anaknya yang bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Kedua sekitar tahun 1473 Masehi setelah kembali dari negeri Pasai. Konon diyakini Syekh Maulana Ishaq memang menetap di desa Kemantren dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat dengan cara-cara yang damai, sopan dan santun, tidak dengan kekerasan. Tempat tanah kelahirannya itu berada dekat wilayah Bukhara, Rusia Selatan. Dia adalah salah satu ulama periode pertama yang dikirim oleh Sultan Turki Utsmani ke bumi Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dengan spesialisasi ulama ahli pengobatan. Beliau di tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Syekh Husain Jamaluddin dan kakaknya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Perjalanannya tak luput dari kisah kesaktiannya melalui karomah sebagai waliullah saat dia berkunjung ke Gresik. Kedatangannya ke Gresik yang masuk wilayah kerajaan Blangbangan berubah kebiasaan masyarakatnya dan mengislamkannya dengan cara yang tenang dan bijak. Dikisahkan kala itu wabah penyakit atau yang disebut pageblug yang mematikan sedang melanda negeri di timur Pulau Jawa. Rakyatnya kala itu menderita wabah penyakit yang sangat mematikan, tanpa ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit ini, hingga banyak menewaskan masyarakat Blambangan. Tak hanya rakyat jelata, wabah penyakit ini merebak di istana kerajaan Blambangan. Bahkan putri kerajaan Blambangan pun, yaitu Dewi Sekardado, tak luput terkena penyakit mematikan ini. Kondisi ini membuat Raja Menak-Semboyo menjadi panik dan dia berusaha melakukan sebagai upaya untuk menyembuhkan putri kesayangan dan rakyatnya tersebut. Para dukun dan ahli pengobatan terkenal dipanggil ke istana agar bisa mengobati dan menyembuhkan penyakit Dewi Sekardado. Namun alhasil nihil, sehingga Prabu Menak-Semboyo mengadakan sayembara dan mengumumkannya ke seantero Nusantara. Sayembara itu menyebutkan, siapa saja yang bisa menyelamatkan putriku dan rakyatku dari wabah penyakit tersebut, Raja akan menikahkan dengan putrinya apabila yang berhasil menyembuhkannya itu adalah laki-laki. Bahkan mengangkatnya sebagai raja muda
serta menyerahkan setengah wilayah kerajaan Blambangan. Di tengah kekalutan tersebut, Patih Blambangan Bajul Sengara kemudian melaporkan kepada Raja Menak Semboyo tentang keberadaan seorang petapa aneh di Gunung Selangu. Dengan penuh keyakinan, dia meyakini petapa aneh itu bisa menyembuhkan Dewi Sekardadu. Akhirnya Sang Prabu langsung memerintahkan patihnya untuk menjemput petapa yang dikenalkan Bajul Sengara ini disebut berperilaku aneh. Ternyata petapa tersebut adalah Syekh Maulana Ishak. Saat bertemu, sang patih menyampaikan pesan dari raja dan meminta bantuan menyembuhkan Dewi Sekardadu. Mendengar apa yang disampaikan Bajul Sengara, Syekh Maulana Ishak akhirnya menyanggupi permintaan untuk menyembuhkan Dewi Sekardadu. Namun dia memberikan syarat, jika Dewi Sekardadu sembuh, maka Raja Menak Semboyo diminta untuk memeluk agama Islam. Syarat tersebut disambuti raja demi kesembuhan putrinya. Setelah memanjatkan doa dan melakukan berbagai upaya, Syekh Maulana Ishak akhirnya mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu dan berhasil melenyapkan wabah mematikan itu dari kerajaan Blambangan. Kemudian seluruh janji yang pernah diucapkan Raja Menak Semboyo akhirnya direalisasikan dan Dewi Sekardadu pun dinikahkan dengan Syekh Maulana Ishak. Dan Raja Menak Semboyo akhirnya memeluk agama Islam. Sepenggal cerita rakyat itu berkembang pesat secara lisan ke lisan di masyarakat Blambangan yang kini menjadi wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tak hanya berhasil menyelamatkan wabah, kesaktian karomah seorang wali juga menjadi legenda hingga kini. Diceritakan kala itu Patih Bajul Sengara terperanjat mendengar apa yang dikatakan sang raja, karena sewaktu dia bersama Gunung Gresik, rombongannya disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Syekh Maulana Ishak untuk segera kembali ke istana kerajaan. Syekh Maulana Ishak tidak mempunyai kuda dan hanya berjalan kaki, namun mampu datang lebih dahulu dari rombongan mereka dengan cara menggunakan ilmu teleportasi. Hal itu membuat Syekh Maulana Ishak dikenal bukan orang sembarangan dengan ilmu yang sangat tinggi. Karena masih belum percaya, jangan-jangan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Syekh Maulana Ishak, setelah melihat sendiri, sang patih percaya bahwa pria yang bersanding di pelaminan dengan Dewi Sekardadu itu benar Syekh Maulana Ishak, yang membuat takjub sang patih. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau mengajarkan cara-cara yang sesuai dengan keadaan sosial budaya yang menjadi kesukaan dari masyarakat pada saat itu. Dalam hal ini, metode dakwahnya mengajak masyarakat mengikuti agama Islam secara bijaksana atau disebut dakwah bil hikmah. Dengan menggunakan metode dakwah bil hikmah yang mempunyai arti bijaksana, dengan menggunakan akal budi yang mulia dan hati yang bersih, ada beragam cara yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishak dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di desa Kemantren. Pada bidang pendidikan, sebagaimana yang pernah dilakukan di kerajaan Blambangan dalam berdakwah, yaitu mendirikan masjid, Syekh Maulana Ishak dalam menyebarkan Islam di desa Kemantren juga mendirikan sebuah masjid. Pendirian masjid ini merupakan upaya dakwah yang pertama kali dilakukannya. Memang cara seperti ini kerap dilakukan oleh para wali sebagai basis dalam menyebarkan agama Islam.
Masjid merupakan tempat yang memiliki banyak fungsi. Masjid digunakan sebagai tempat untuk kegiatan sholat berjamaah, belajar mengaji, untuk acara-acara keagamaan, dan bahkan untuk tempat tidur. Dalam hal ini, masjid memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Masjid saat itu digunakan sebagai pondok pesantren bagi murid-muridnya atau para pengikutnya dalam bidang pendidikan. Syekh Maulana Ishaq berpusat di masjid tersebut, mengajarkan ilmu syariat agama Islam, iman dan takwa, kehidupan sosial masyarakat, dan ilmu tasawuf. Masjid seperti ini menjadi tempat yang penting dan signifikan dalam komunikasi muslim sebagai tempat pembelajaran agama Islam dari guru ke murid. Keberadaan masjid sebagai pondok pesantren ini lanjutan dari sistem pembelajaran pada masa Hindu-Buddha yang disebut Mandala. Di samping mendirikan masjid sebagai sarana pendidikan, Syekh Maulana Ishaq juga membangun Bayang Gambang. Bayang Gambang merupakan bangunan tempat bermusyawarah untuk membahas strategi, sekaligus tempat mengajarkan ilmu agama untuk para pengikutnya. Itu saja yang bisa kami bagikan tentang kisah Syekh Maulana Ishaq. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Cepetan. Makasih ya. Bye-bye.